Akhirnya aku lihat, oh oke, kayaknya nggak bisa gitu loh. Kalau emang nggak bisa, udah aku nggak mau gitu. Daripada nanti ujung-ujungnya kita berantem atau kita debat atau kita saling salah-salahan hanya karena yang satu ngerasa sok pinter atau yang satu ngerasa apa apa ya, terlalu diajar-ajarin gitu. Aku juga males gitu. Makanya kemarin tuh kan aku ajarin dia mau konten blogger. Aku bilang sama dia, Yuka, kau kan gak makan nasi. Aku bilang, kau gak makan nasi. Kau mau bikin konten makan. Orang itu gak akan tertarik dengan apa yang kau makan. Kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Kau aja makan aja, kau gak makan nasi. Kau makan dengan pola diet. Dengan pola diet yang kau posting makanan dengan yang gimana ya? Kau makan yang kau posting dengan konsep kau pola diet. Aku bilang sementara orang di Indonesia itu kan identik yang mereka akan lahap ngelihat orang makan. Di saat orang itu makan nasi, makan apa yang lahap gitu kan, itu orang akan tertarik. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, kau mau ngambil konsepnya apa nih? Mau konsep jadi food blogger cantik? Aku bilang udah ada. Aku bilang itu banyak banget. Mau ngambil konsep food blogger gila, udah ada Freda Pria. Aku bilang kayak gitu kan. Udah ada. Aku bilang, lu lihat konten-kontennya. Aku bilang kayak gitu. Jadi kau ini arahnya mau kemana gitu. Dan kau kan setiap kau konten itu kan kau modal. Kau makan ke rumah makan ini, ke warung makan ini, ke restoran ini, itu kan modal, pakai uang. Aku bilang, jadi kalau kau misalkan mau bikin kontennya kayak gini-gini aja, hanya ya udah kau coba-coba, nggak bisa. Aku bilang, kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita nggak bisa coba-coba gitu loh. Apalagi kita pakai modal gitu kan. Kita pakai modal, nggak bisa pakai coba-coba. Kalau emang kau mau fokus ngonten makan, kau harus bisa makan yang makan lahap, bikin orang tertarik. Aku bilang, dan kau harus punya ciri khas sendiri yang buat orang itu, kayak aku nih, kayak makan enak ayam, orang udah paham. Kayak aku nggak makan aja orang nanya, "Ma, kok nggak ada story makan? Ma, makan enak ayam mana?" Orang udah paham gitu loh. Aku live pun orang makan enak ayam. Jadi orang udah paham nih gitu loh. Jadi kita harus punya ciri khas yang bisa melekat sama follower kita atau sama orang lain di saat kita mereka nonton konten kita gitu kan. Aku tunjukin semua kayak Farida Nurhan dan lain-lain gitu. Nah, terus kamu konten apa nih? Mau konten makeup atau mau konten visit? Aku bilang, kalau mau konten visit pun jadi susah guys. Yuka ini tipe orang yang susah diarahkan. Iya, Gap. Dia di saat aku kasih tahu dia iya. Tapi pas kuliatin udah kayaknya nggak bisa gitu loh. Makanya udahlah. Aku bingung juga, guys. Aku takut salah ngomong juga, salah gimana juga gitu. Intinya ya udahlah, biarkanlah dia ngelakuin apa yang lagi dia suka, apa yang dia pengen gitu. Makanya kemarin tiba-tiba gue mau kerja, Gap. Di mana? Di Mixwell. Oh iya. Tapi belum ada kabar lagi dari Veronicanya. Oh iya. Gue mau belajar di Gap, buat video klip di mana? Buat siapa? Buat gue. Lu ngapain? Gue mau ke DJ. Gue mau buat video klip. Jangan yang mahal-mahal, yang murah-murah aja bikin. Gue bilang, emang lu bisa nge-remix lagu? Aku bilang kayak gitu kan. Ya kalau kita nge-remix pakai AI mah nggak perlu pakai, ngapain pakai video klip kan? Ya, jadi aku tanya dia, ya gue pengen belajar DJ sih. Terus aku tanya sama dia, kau harus fokusin apa yang kau mau, apa yang kau yakin kau bisa, di situ kau coba. Kau ke DJ, kalau kau cuma pengen belajar DJ, udah habis duit banyak. Belajar DJ itu stres loh, depres loh. Aku bilang, tapi kalau misalkan kayak kau hanya untuk fokus jadi DJ di Mixwell, ya buat apaan gitu kan. Jadi banyak kemarin aku ketemu dia beberapa kali tuh. Gue pengen ini, pengen begini. Aku kasih masukan terus gitu loh. Cuma ya
gimana ya guys, intinya aku sih support dia untuk balik ke Amerika. Sejujurnya aku support dia untuk balik ke Amerika. Aku tuh lebih setuju, makanya aku bilang udahlah, intinya sekarang aku bilang udah baik-baik aja dulu di Indonesia sampai paspor lu jadi, paspor Amerika aja jadi, lu balik ke Amerika, lu kembali lagi dengan kehidupan lu yang dulu, kerja lagi, aku bilang tata lagi kehidupan lu dengan baik, bercinta aja, lebih baik kontenmu di konten di Amerika, konten lagi kerja, konten jalan-jalan, konten apa, aku bilang udah itu aja. Aku support dia, aku selalu bilang ya aku pokoknya aku berharap kau balik ke Amerika lah, gak usah tinggal di Indonesia, aku bilang kayak gitu. Karena kan takut guys, takutnya nanti berteman di Indonesia ini kan aku kan gak bisa juga bareng dia. Orang-orang bilang Mbak titip Yuke ya, titip Yuke ya. Kan aku gak, aku juga punya kehidupan, aku punya pekerjaan, aku juga punya urusan gitu kan. Jadi aku juga gak bisa yang 24 jam sama dia, aku juga gak bisa tiap hari main sama dia gitu kan. Sementara aku nggak mau guys, aku gini loh, gimana ya, intinya udah aku pengen dia pulang ke Amerika aja udah gitu, gitu sih. Duh bidang suaraku ini. Kapan Mak ke Thailand? Tanggal 21. Nikah Mak, mau ngapain aku nikah? Aku gak gila-gila nikah. Gak gila-gila nikah, aku mau ngapain aku nikah? Iya, tumbuh jerawat tuh. Benci banget bidang. Duduk bersender, minum air anget. Iya sih, kalau duduk dia ini sih. Duduk aja lah dulu bentar ya. Rambutku pun udah kayak macat, kena kayak singa. Belum keramas aku guys. Kayak gitu loh guys. Ya, paham ya. Musim sakit Mak. Aku nih kecapean guys. Kurang tidur. Aku kurang tidur. Kakak cewek apa cowok? Aku alien. Minum vitamin Mak. Minum tadi bangun tidur aku udah minum. Minum vitamin. Ini nanti sebelum tidur aku mau minum vitamin lagi. Ya, minum apa namanya? Sampai otak udah gak mudeng. Mak biasa minum magnesium enggak? Aku minum magnesium sebelum tidur. Tapi aku nggak tiap hari, aku nggak mau tiap hari. Aku minum magnesium itu 2 hari sekali lah. 2 hari sekali, kalau enggak 2 hari minum magnesium, besoknya enggak. Habis itu 2 hari lagi minum magnesium, besoknya enggak gitu. Vitamin rambut juga masih. Ini rambutku nih bekas di ini. Kemarin belum keramas, aku belum keramas, bekas di apa? Kena spray, makanya kayak singa. Kalau vitamin rambut aku nggak yang minum. Yang minum aku vitamin D aja. Aku vitamin rambut pakai serum aja.
Nggak pilek, bindeng. Aku tuh kalau kecapean, kedinginan, suka kayak gini, bindeng. Tapi nggak ini guys, nggak pilek. Jerawat loh, sakit lagi. Jerawat kayak gini sakit loh. Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Udah hilang dia. Jerewi batu bukan. Nggak ngerti sih jerawat batu. Yang mana jerawat batu, yang mana jerawat tanah, yang mana jerawat air, yang mana jerawat kerikil. Yang aku tahu ini jerawat. Kemarin sakit, sekarang udah nggak sakit. Kemarin pas hari pertama, ini udah hari kedua nih jerawatnya. Hari pertama kemarin tumbuh tuh sakit. Makan lupis, bubur ketan, ya kan. Aku nanti mau ke Thailand dulu guys, tanggal 21 aku berangkat ke Thailand. Aku di sana kayaknya 1 bulan sampai 10 kayaknya sampai tanggal 17 September aku pulang karena tanggal 20 pacarku datang. Tanggal 20 September pacarku datang. Jadi aku harus sudah balik ke Bali. Sekalian Mak nonton. Iya, karena memang aku disuruh terbang. Kan tanggal 22 kan mulai karantina Miss Equality. Jadi aku tanggal 20 aku udah berangkat. Tanggal 21 aku udah berangkat. Gak Dubai lagi Mi. Ngapain ke Dubai lagi panas begini, yang ada meleleh. Aku udah pernah ketemu Fitna. Aku pengen ketemu sama si King. Si King itu requestanku. Hostnya yang satunya yang cowok itu, Mister International. Itu tuh requestanku. Sebenarnya tahun lalu, tahun yang masih aku pegang, aku tuh mau panggil Kim. Ya mau panggil si Kim. Cuma karena memang dananya tidak memadai pada saat itu. Udah pas gitu kan, dananya udah pas, akhirnya udahlah aku bilang sama tim kan, kayaknya jangan dulu deh gitu. Makanya pas di tahun ini bener-bener aku seneng banget gitu loh. Mesti bener-bener semua yang aku mau itu bener-bener diwujudin sama dia. Apa yang aku impikan di Miss Equality itu diwujudin sama dia gitu loh. Jadi bener-bener aku ngerasa aku nggak sia-sia gitu loh. Aku nggak sia-sia ngelepas Miss Equality ke dia itu. Ya dibuatnya sebesar itu, di luar ekspektasiku gitu. Kak, sapalah please sekali. Hello Gwen gitu. Hello Gwen. Kayak nama anjing temenku tahu, Gwen. Beneran. Temenku ada namanya anjingnya Gwen. Kita lab di luar aja ya. Aku pengen minum air putih soalnya. Masak air putih anget. Tapi enggak lah. Males juga sih. Aku malas gerak dari kasur dari tadi. Amin, makasih. Mantap mulut ya kayak bocor. Beneran. Gwen itu nama enjong temanku. Temanku ada enjongnya namanya Gwen. Banyak. Kayak enjongnya si Jen, Gwen. Enjongnya siapa? Melat, Coco. Enjongnya apa namanya? Oli, Goofy sama ini sama Kali. Ya.
Terus Enjong siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Banyak teman. Nama Enjong kan sama kayak nama manusia. Teman mama yang kayak Enjong banyak banget. Itu jangan ditanya. Temennya kayak Enjong tuh banyak banget. Termasuk yang ngewakilin Indonesia ke MIQ tahun ini. Nah, itu definisi anjing berbentuk manusia, ya. Itu definisi anjing berbentuk manusia. Kata Diana, first crown untuk Indonesia, mak. Suruh deketin dulu spasi teteknya gitu. First crown untuk Indonesia gitu. Suruh deketin. Place aja kau syukur. Kau bisa place aja syukur. Mau first crown pula. Mimpi. Halu. Tetenya aja LDR-nya 5 jari. Udah hilang tuh. Langsung hilang guys. Binengku hilang ngomongin dia. Tetenya aja spasinya 5 jari. Kalian hitung deh. 5 jari loh. Orang kan spasi kan kadang kan ada yang 2 jari, ya kan? 2 jari, 3 jari gitu kan. 3 jari aja udah nggak normal. 3 jari aja udah nggak normal loh. Spasi teteo itu 3 jari itu udah nggak normal. Ini dia 5 jari, abnormal. Ya, abnormal kayak nama warung makan yang jual Indomie. Halu. Kata fans Diana Latina. Dari Latina itu sendiri. Muko, suruh lihat aslinya. Suruh lihat aslinya sendiri. Berkeredak bukan lagi berkerak. Berkeredak. Kalian tahu kan berkeredak kan? Kalau berkerak kan kalian udah biasa tuh ngelihat berkerak kan. Ini berkeredak. Tahu nggak kalian keredak? Kayak misalkan kayak kue kering habis lebaran gitu kan. Ampas-ampas kue kering tuh kan. Nah itu namanya kalau di Kalimantan bilangnya keredak. Keredak kue gitu. Yang gosong-gosongnya itu. Nah itulah dia. Kalau yang spasi 5 gitu kok bisa. Kebanyakan tungkurep kama. Enggak, mungkin waktu pas dia habis OP tetong dipijak sama ini kali. Dipijak sama jin. Jadi kaki jin napak di sini 5 jari. Nggak mampu beli sport bra kali dia. Diana live terus setiap hari nyari sponsor. Emang dari dulu hidup dia kan ngemis. Dari dulu sayang. Bukan sekarang, bukan pas join ini aja. Dari dulu memang hobi dia ngemis sana sini. Itulah manusia paling nggak tahu diuntung itu dia. Bener-bener definisi manusia yang nggak tahu diuntung. Nggak ada temannya di sini di Bali. Muka dia itu penuh jadi stiker itu. Stiker anak-anak hampir sebalik ini muka dia penuh jadi stiker muka-muka dia. Muka-muka dia aslinya itu. Muka dia aslinya penuh itu jadi stiker anak-anak itu. Ih, kakiku nih cacat loh jadinya. Aku nih ada kayak di ini guys. Kayak di terekam harimau ada 3 jari kayak gini. Kayak gini nah. Kayak 3 kayak gitu.
Nah kemarin itu ini apa sih? Ku bilang kok begini. Ku kelopekin sendiri. Yang satunya jadi kayak koreng. Kayak goreng luka kayak gitu. Gak suka aku. Kakiku jadi kayak cacat. Berarti di Igoi AI bener. AI bener itu. Anak-anak ngirim mak katanya nggak sesuai. Anak-anak kan heboh kalau udah apa yang posting sama ini kan sama portal atau apa. Katanya nggak masuk akal kata anak-anak. Nggak masuk akal katanya. Mak katanya mau live di luar nggak jadi sambil ngecharge soalnya lowbat. Diana muka sosmed dan eslong beda, emang beda. Kalian ketemu aja aslinya. Keredak, bukan geradakan lagi, keredak. Kalau lab sok cantik kan, anak-anak ngirimin labnya. Kayak gitu kan, berasa kayak muko. Tapi kalau emak ketemu dia di jalan, dia sapa nggak mak? Enggak, kita juga nggak mau nyapa dia. Kita buang muka. Kita aja jijik. Jerawat mens itu ya mak ayam. Nggak, gila-gila jerawat mens kalian. Aku nih kemarin tuh kan berapa hari tuh aku tuh tidur aku udah kecapean udah mabora, pakai makeup aku bawa tidur keluar jerawat. Pagi kemarin kemarin kita lagi mau pergi kemana ya, Mama Risa ya, ketemu dari jauh. Mama kata si buruk, kata si Kedi. kata si Marisa, Mama si buruk katanya. Langsung kami buang muka duluan. Nggak ada temannya guys, yang katanya sister, bestie, twins, katanya si Fanny itu berantem. Itulah kalau bencong udah begini narkop coy, udah pakai sep udah halu. Padahal kencur bersama terus itu sama Penny. Itu tuh ibarat katanya kayak biji sama Kenti, nggak bisa dipisahkan. Kemana-mana berdua, benar-benar sister, my twins. Berantem. Diana nggak ada sifat perbaikin hubungan sama Mama. Nggak, aku nggak butuh juga. Aku nggak butuh guys. Aku nggak butuh banyak teman. Nggak butuh. Aku nggak kekurangan teman. Aku nggak kekurangan teman dalam hidupku. Beneran deh. Dia berteman sama aku pun anfaedah. Berteman sama aku nongkrong. Aku bertahun-tahun loh dia sama aku loh. Ya. Kemanapun aku yang bayar. Makan, nongkrong, semuanya aku yang bayar. Baju-baju semuanya dari aku. Ya, baju-baju dia yang bagus-bagus itu dari aku. Baju-baju dia show lip-sync tuh yang berjuta-juta dari desainer aku buat tuh dari aku. Jadi apa coba? Impactnya untuk aku tuh apa? Gak ada faedahnya aku kenal dia. Mak laki yang di fans ganteng loh, yang dicium mak. B aja itu buatku itu. Buat kalian kalau nggak pernah ngeliat lekong bule itu ganteng. Buat aku mah B aja. Makanya kalau aku nih ya, aku kalau nggak suka sama cowok pasti aku gatel.
Aku kalau nggak suka sama cowok aku gatel. Anak-anak semua tahu. Tapi kalau aku suka sama cowok itu, aku kayak putri malu. Nah, itu aku. Kalau udah tipeku, terus aku suka, mulai lagi PCS, setan kau, ya. Nggak ada di sini. Mau ngapain kau subuh-subuh PCS di sini? Hemong semua yang nonton liveku, setan. Nah, kalau aku suka sama Lekong, ya, aku nggak bisa berkata-kata, guys. Putri malu aku. Tapi kalau aku nggak suka, aku peluk-peluk, cium-cium, berani aku. Itu aku nggak suka berarti. Suka berondong nggak Tan? Suka yang berduit sayang. Suka yang berduit, suka bule, suka yang ganteng, nggak suka mukondo, nggak suka yang gembel. Aku suka berewokan, suka klinis, suka apa aja suka. Yang penting ada duitnya. Aku suka banget gengnya Kak Debbie, Kak Ayana sama Kak Oli. Iya, itu bestiku. Suka orang Palembang nggak? Aku suka orang berduit sayang. Orang mana aja asal berduit aku suka. Mau kau wujudmu nggak ada, tapi rekeningmu ada pun aku suka. Ya, kau nggak ada nih, wujudmu nggak ada nih, aku nggak tahu nih wujudmu kayak gimana nih. Tapi rekeningmu ada. Kau bisa nge-text gitu. Kau bisa nge-text aku gitu. Aku suka. Nanya kayak nomor rekening kamu berapa? Itu aku suka. Ya. Aku nggak suka sama cowok yang nge-text cuma nanya, udah makan belum? Aduh, nggak perlu lu tanya, gue pasti makan lah, bodoh. Iya kali satu hari gue nggak makan. Nggak perlu ditanya, udah mamam belum? Ngapain kau nanya aku udah mamam belum? Nggak kau tanya pun aku pasti makan. Nggak perlu kau tanya-tanya lagi, ya. Jijik aku laki-laki yang kayak begitu dah mamam belum. Makanya kalau mau bule tuh enaknya ya. Kayak pacarku ya, Beb, katanya. Nggak perlu nanya udah mamam atau belum. Beb, I'm transfer ya, katanya. Buat kau jajan, segini. Oke. Udah, transfer, done. Oke, aku kerja ya, bilang kayak gitu kan. Udah, dia kerja. Kau nggak usah nakal. Gitu aja, udah, that's it. Nggak banyak babi bu bebo, pacarku. Kalau nggak, Beb, aku lagi pengen ini, aku tunjukin aku pengen lagi beli kosmetik ini. Berapa? Kirimin aku segini dong. Ya udah, transfer. Udah. Gak banyak babi bu lagi. 3 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari baru chat lagi. Kayak gitu. Gak ada. Udah mam belum? Ya kalau lapar ya makan lah. Gak bobo sayang. Ya kalau misalkan masih balas chat kau ya berarti belum tidur. Kamu gak ngantuk? Ya kalau udah ngantuk juga pasti tidur sendiri. Jijik, makanya aku jijik aku sama cowok-cowok Indonesia itu. Nggak modal. Cuma modal kuota doang. Kuota pun kadang-kadang wifi. Action yang dinilai bukan spoken. Iya, apalagi aku tuh nggak suka di telepon, aku nggak suka di chat. Jangankan sama cowok ya. Jangankan sama cowok, sama teman-temanku, ya. Mamaku aja kadang-kadang ya nelpon aku ya. Sampai udah 15 kali dia tahu. 15 kali ya itu berarti urgent. Kalau udah lewat dari 10 kali itu berarti urgent. Baru ku angkat. Kenapa mah? Ku bilang nelpon, ku bilang gitu kan. Baru tuh ini. Oh iya. Nah kalau dia nelpon aku 1 kali nggak aku angkat, dia udah tahu. Memang aku nggak suka ditelepon, gitu loh. Pacarku pun nggak suka. Tahu aku nggak suka ditelepon, tahu aku nggak suka ditelepon, tahu aku nggak suka dicemburuin, tahu aku nggak suka diprotektifin, tahu aku nggak suka di chatting, jarang net chatting aku guys, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari. Rauda, muah, makasih. Ini Rauda.
Raudah ini apa Raudah ininya Ray guys. Reizuka Ari yang pernah aku buat konten, aku bilang Reizuka Ari tuh akhirnya ngajakin teman-temannya. Aku bilang aku tuh ngeliat Reizuka Ari tuh kayak Awkarin zaman dulu. Aku bilang aku lagi cerita Raudah, lagi cerita tentang pasangan. Kalau aku tuh nggak suka diprotektifin. Setuju mah iya kan? Ngapain coba? Ngapain kita pacar? Udah mam belum? Ya kalau aku lapar, aku pasti makan. Salam kenal sayang. Gak perlu Gali, makasih. Gak perlu kau tanya aku udah mam belum, pasti aku makan. Aku bukan orang bodoh yang lapar. Aku tak lapar. Lapar kapan ya pacarku chat aku udah mam belum biar aku bisa makan. Gak kayak gitu konsepnya. Ya. Dikit kali gipnya Raudah. Gak usah banyak-banyak juga. Gua nggak nyari gifts ya. Gua di TikTok sini nggak nyari gifts. Kalau gua nyari gift, gua suruh, ayo terbangin, gipin. Nggak. Duit gua ada, gua mampu. Kalian ini ya nggak boleh kayak begitu. Kakak Gap kita seumuran, salam kenal. Makanya kalau misalkan kayak kalian nanya, Kak suka berondong nggak? Enggak sayang, aku suka duit. Beneran, aku nggak bohong. Aku suka duit. Kesibukan sekarang apa Kak? Kesibukan sekarang nyari duit. Kayak gitu. BTW aku suka nonton Kak Gap cerita seru, lucu. Ya kan? Ya dong, aku lagi cerita true story loh. Bener-bener ada cowok tadi yang nanya, cowok Indonesia. Tante suka berondong nggak? Enggak, aku sukanya duit. Aku bilang aku nggak suka cowok Indonesia. Kenapa aku nggak suka cowok Indonesia? Ya karena itu cowok Indonesia itu terlalu banyak basa-basi. Nggak suka aku, action aku suka. Cowok Indonesia kan kalau ngechat kan, good morning sayang, jangan lupa mamam ya. Nggak perlu diingatin, ya. Kalau kita lapar pasti kita makan. Ya kan, kerak nasi pun kalau ada pun kita makan kerak nasi kalau kita lapar. Nggak mungkin kita mau bodoh. Aduh, aku nggak bisa makan. Lambungku naik. Mahku kambuh. Nunggu pacarku dulu. Kalau ngechat aku, nyuruh aku makan, baru aku makan. Nggak gitu konsepnya. Ya, lu lapar, makan. Nggak usah nunggu di chat dulu, baru lu makan. Nggak usah bodoh. Mau ngapain lu? Sayang, kamu nggak bobo? Kalau masih chattingan sama lu, berarti gue belum ngantuk. Sayang, sayang masih bangun ya? Atau sayang belum bobo ya? Jelas gue balas chat lu. Masih lu tanya, sayang belum bobo ya? Ih, sumpah jijik kali aku sama cowok-cowok Indonesia itu. Iya, nggak ada bule itu nggak kayak gitu guys. Bule itu nggak kayak gitu. Bule ya, aku nggak tahu ya. Sejauh ini aku kenal sama bule karena memang aku saklek kali. Aku sama bule selalu bule nanya aku. Bule selalu nanya aku, what do you do for living? Aku bilang, oh aku punya bisnis. Aku bilang aku punya bisnis. Jadi mereka udah tahu, oh oke, dia udah tahu value ku. Oke, aku punya bisnis. Jadi di saat mereka ngeteks pun, kau lagi ngapain? Misalkan kayak bangun tidur. Oh ya udah, apa aktivitasmu hari ini? Nggak ada kayak bangun tidur. Oh ya udah, jangan lupa mamam ya atau apa ya? Nggak kayak gitu. Itu bule yang masih masa penjajakan nih, masih perkenalan. Nah, tapi kalau bule yang pas aku mau ngajak kau dinner. Oke, bilang itu kan di mana? Ya udah kau pilih. Aku tuh paling suka cowok kalau dia nanya, cowok nanya, kau yang pilih restorannya. Aku paling suka. Aku pasti kasih 10 deretan restoran mahal di Bali ini. Aku kasih Nah, ini restoran yang mana enak? Di mana yang makanannya enak? Oke, di sini favoritku. Oke, di situ. Nah, kalau dia mau dia bilang oke di situ. Oke, buat reservasi sekarang. Dia buat reservasi, atas nama dia dikirim. Ini reservasinya jam segini ya. Itu cowok serius. Ya. Nggak mau aku nggak mau wasting time. Aku nggak mau buang-buang waktuku hanya untuk Taiwan ya. Aku nggak mau buang-buang waktuku hanya untuk kayak berlade di chattingan. Sorry guys, aku udah umur 40 tahun.
Waktuku bukan untuk bermain-main. Waktuku buat bermain-main tuh udah lewat dulu. Udah lewat, udah puluhan tahun yang lalu. Udah 20 tahun yang lalu tuh waktuku udah lewat nih bermain nih. Ya kalau kalian masih 20 tahun ya wajar. Aku masih wajarin. Kalau kalian masih kayak masih umur 20 tahunan gitu kan. Aku masih wajarin. Kalian masih kayak baper-baperan ya kan. Masih kayak ini, masih kayak menyek-menyek. Aku pun pernah ya. Aku pun pernah ada di momen seperti itu. Nah udah nggak usah, udah usah tawer-tawer, dengar cerita aja. Aku pun pernah ada di momen seperti itu. Kalian akan ngerasain nanti di momen kalian udah masuk di kepala 3. Di kepala 3, di saat kalian udah mengerti, udah paham. Makeup itu mahal, beli baju mahal, ngelihat orang traveling, iya aku juga pengen loh ke negara ini, pasti pengen gitu loh. Terus kalian pengen ngelihat orang pengen punya ini, pasti pengen juga, bukan iri ya. Ingat, pengen sesuatu itu bukan iri. Ya, semua orang boleh menginginkan apa yang dia mau. Jadi jangan di saat kalau misalkan kayak ada orang punya ini, dia punya mobil, masa aku nggak punya mobil? Jangan, ya. Kalau orang punya, aku pengen punya mobil, itu bukan iri namanya, ya. Itu namanya kalian itu lagi manifesting diri kalian itu untuk bisa juga seperti orang lain gitu. Nah, kalian kerja, usaha untuk dapatin uang, untuk beli apa yang kalian mau beli gitu loh. Bener, dimotivasi. Jadi jangan kalau ada orang lain kayak apa, jangan iri. Motivasi diri kalian. Dia bisa loh umur segini beli mobil. Beli. Ya, kerja. Dia bisa loh umur segini umrohin orang tuanya. Cari uang, umrohin orang tua kalian. Dia bisa loh umur segini liburan ke negara lain. Nabung. Liburan. Guys, hidup cuma satu kali. Beneran aku bilang lagi, hidup cuma satu kali. Ya, jangan pernah kalian habiskan waktu kalian untuk hal-hal yang gak berguna. Cinta-cintaan yang menye-menye, cinta-cinta monyet kayak gitu. Aduh. Ya kalau aku nggak mau judging ya. Kalau kalian masih umur belasan tahun, masih umur di bawah 20 tahun, oke lah. Aku pahamin. Umur-umur segitu tuh lagi rentan-rentannya untuk baper, ya. Rentan-rentannya untuk baper dan dibaperin. Itu hal yang wajar gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan kalian udah umur udah ngerasain nih 20 ke atas nih, naik 25. Kok gue gini-gini aja ya. Masuk ke 30 apalagi, perempuan apalagi tuh, udah langsung overthinking. Perempuan masuk umur 25 tahun udah overthinking. Kok gue belum nikah ya? Hey, menikah bukan jaminan bahagia. Ingat, satu kali lagi aku bilang, menikah bukan jaminan lu bahagia, ya. Jadi puas-puasin lu dulu single, puas-puasin lu dulu bebas, sampai lu bener-bener nemuin plek yang cocok. Mau nikah, udah siap, udah ready, punya rumah, punya uang, tabungan udah cukup, oke semuanya, nikah. Ya, nikah itu bukan jaminan bahagia. Banyak orang yang pengen nikah muda, cerai, ya kan? Pengen nikah muda, diselingkuhin. Pengen nikah muda, berantem terus. Mau ngapain? Kebahagiaan itu bukan hanya dalam suatu pernikahan. Kebahagiaan itu ada di sini kalian nih. Nih, di sini kalian nih. Kalau mindset kalian, aku pengen ngerubah mindsetku nih. Aku harus bahagia, aku harus sukses dulu, aku harus bisa keliling dunia, aku harus punya sesuatu. Nah, itu kalian lambat launnya itu akan berubah sendiri tuh mindset bodoh tadi tuh. Mindset bodoh yang baper-baper, terlalu cinta sama pasangan, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi keluarga yang paling repot, Kak, nanyain mulu, sebel. Kalian harus pahamin. Kalau nggak kalian balikin. Kalau misalkan ditanya kapan nikah, lu kapan mati gitu. Jangan ya, itu bercanda. Dikasih penjelasan, kasih contoh. Kasih contoh, misalkan ditanya nih, lu kapan nikah? Tuh, kalian kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Artis kan banyak tuh. Tuh, lihat aja si artis itu. Dia aja nikah umur segini cerai. Tuh, lihat aja tuh artis lagi banyak cerai. Tunjukin mak lu berita-berita artis yang lagi banyak berceraian. Tunjukin mak lu berita-berita influencer yang banyak diselingkuhin. Kayak gitu.
Nggak usah kalian nggak usah stres. Ya kalian kalau dituntut sama orang tua, ponakanku ya. Ponakanku sekarang dia umur 22 tahun ya. Kukuku mau lepas ya. Ponakanku sekarang tuh umur 22 tahun. Baru selesai kuliah lagi nyusun apa gitu ya. Pokoknya ya, apa sih guys kalau habis kuliah itu lagi mau KKN itu. Nah itulah pokoknya intinya ya. Aku bilang sama ponakanku. Aku bilang jangan nikah muda. Skripsi ya. Tapi dia udah mau KKN. Apa namanya kalau udah mau KKN? Intinya ya. Magang kayak apa kayak aku nggak tahu. Aku nggak pernah kuliah soalnya. Ya. Aku bilang sama ponakanku. Lagi PKL. Iya PKL kalau nggak salah kata emaknya kemarin. Aku bilang kau jangan nikah muda. Aku selalu kasih dia. Terus kayak dia pacaran kemarin. Dia punya pacar. Aku bilang pacarmu kaya nggak? Ku tanya guys. Pacarmu kaya nggak? Terus mamanya lagi. Mamanya nanya dia. Pacarnya pakai mobil. Dia bilang kayak gitu kan. Pacarnya punya mobil. Oh aku bilang kaya berarti. Aku bilang kayak gitu kan. Langsung nggak tahu Giska itu. Nah makanya pas kemarin aku bilang. Kalau kau punya pacar. Pacarmu punya mobil. Punya pekerjaan. Tapi masih juga minta uang jajan sama tantenya ini. Ya. Aku bilang berarti pacarmu belum kaya. Pacarmu belum mapan. Ya kan. Karena kalau misalkan aku punya prinsip, aku ngajarin ponakanku, ya kalau kau pacaran, cowokmu harus bisa nih. Harus bisa kayak beliin kau kau pengen makeup, harus dia bisa beliin. Pengen ini, dia harus bisa beliin. Bener dong? Ngapain kau pacaran buang waktumu pacaran hanya untuk cinta-cintaan, terus kau get nothing. Bener dong? Ngabisin waktu, wasting time untuk apa gitu. Tante apa om kak tante. Kayak gitu. Jadi aku ngajarin ponakanku kau harus cari laki. Aku bilang cari suami orang kaya. Bukan aku ngajarin ke ponakanku nggak bener. Enggak. Karena aku bilang kau punya value. Emak bapakmu orang terpandang. Aku bilang. Terus tantemu orang banyak kenal, banyak tahu siapa tantemu. Aku bilang, masa tiba-tiba nikah sama laki-laki yang ceng-ceremen, kau cantik. Kecuali ponakanku jelong, ya. Ponakanku cantik. Cantik, kurus, tinggi, ya kan? Ku bilang kau cantik, jangan sampai kau dapat laki yang udah oke lah kalau misalkan kayak laki nggak terlalu ganteng tapi kaya nggak masalah, bener dong? Kita harus pakai logika. Karena cinta itu harus pakai logika. Nggak bisa cinta itu hanya makan cinta, makan kerayuan, makan kata-kata mesra, kenyang untuk apa? Di saat lu udah nikah, emang anak lu nanti brojol nih. Brojol anakmu. 1. Kasih makan cinta. Cinta terus dikasih. Oke, besar anakmu. Brojol lagi anak kedua. Kasih makan janji. Brojol. Ujung-ujungnya, udah anakmu brojol ketiga. Apalagi mau kau kasih? Cinta, janji-janji semua udah dikasih. Ujung-ujungnya kurus kering. Anakmu bodoh. Anakmu gak bisa sekolah tinggi. Anakmu gak bisa dapat kebahagiaan. Anakmu gak bisa kau beliin apapun yang anak orang lain bisa dapatin. Bener dong? Jadi cinta itu harus pakai logika. Jangan pernah mau menikah dengan laki-laki miskin. Ya. Kalian harus realistis loh. Hidup tuh harus realistis. Jangan pernah mau menikah dengan laki-laki miskin. Gak apa-apa jelek. Yang penting kaya. Terus orang bilang, paling itu di nikah itu lakinya jelek. Paling lakinya kaya banget itu. Lakinya kaya. Gak apa-apa. Memang. Jawab aja. Memang lakiku kaya. Setelah nikah pamerin. Ya. Beli rumah. Pakai mobil. Ya. Belanja. Liburan, yang penting bukan hasil korupsi, ya, pamerin. Gak usah peduli omongan orang. Nggak bisa, aku pengen nikahnya sama yang ganteng walaupun dia mau kondo, biar keturunannya bagus. Ya udah nikmatin, ya. Nikmatin laki-laki mau kondo, lu yang kerja jungkir balik. Makan tuh ganteng. Bener, makan tuh ganteng. Nikmatin. Lu yang kerja jungkir balik, nikmatin. Ya. Gak apa-apa.
Yang penting ganteng, aku cinta. Walaupun makan nasi satu piring, Indominya, airnya sebaskom, nggak apa-apa sekeluarga, nggak apa-apa, nikmatin hidup lu, ya. Kan banyak memang konsepnya kayak gitu. Tapi kayaknya sekarang anak-anak sekarang udah nggak ini deh. Anak-anak sekarang udah pinter deh. Aku lihat ya Gen Z ya, Gen Z sekarang ini udah pinter loh. Udah pinter mereka. Makanya aku ngelihat kayak aku scrolling di TikTok, aku lihat ya anak-anak Gen Z nih pinter cari pacar tuh yang berduit. Ku lihat, ku cari tahu. Biasa kan mereka posting kan, ini siapa nih cowoknya nih. Ku cari tahu, oh berduit nih kayaknya nih gitu. Jadi ku rasa pintar lah. Udah banyak contoh di TikTok tuh berseliweran ya, perselingkuhan. Itu jadikan contoh. Nih, aku ajarin lagi. Ya. Aku ajarin kalian lagi. Kalau kalian menikah, kalian harus bikin prenup. Prenup namanya kalau menikah. Ya, prenup. Hartamu, harta dia. Jadi kalau kalian bekerja nih, ya, kalau kalian dari sebelum kalian menikah sama dia, kalian udah punya tabungan sendiri, kalian sudah bekerja, kalian sudah punya harta sendiri, entah itu hartanya walaupun cuma motor butut kek, motor kentut kek, motor apa kek ya, buat perjanjian pranikah, ya. Di saat berpisah, hartamu, hartaku. Atau kalau kalian bisa lebih sadis, buat perjanjian menikah, siapa yang berselingkuh, harta itu atas 100% atas nama pasangan yang tidak berselingkuh atau yang diselingkuhi atau sebagai korban. Seperti itu. Jangan bodoh guys, aku banyak teman-temanku, aku nggak perlu sebutin nama-nama teman-temanku juga kan. Banyak teman-temanku kayak gitu. Ya, mereka nih karena cinta. Banyak, nggak usah temanku deh. Kalian lihat ada yang influencer yang dia di Paris. Tiba-tiba dia pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, ternyata lakinya gugat dia cerai. Pas dia pulang ke Perancis, ternyata dia itu udah gugat cerai dan hartanya itu satu peser pun, 1 euro pun tidak disisakan untuk dia dan anaknya. Ada tuh kan? Itu apa? Karena apa? Karena si perempuan ini tidak punya pekerjaan. Perempuan tidak mengerti bekerja. Perempuan itu tidak punya tabungan. Akhirnya apa? Yang sulit di perempuan itu, makanya jangan nikah pakai cinta. Kalian lihat teman-temanku di Bali ya. Kalian lihat laki mereka kaya-kaya. Kalian lihat Oli kan? Kalau yang followerku yang lama pasti tahu Oli ya. Oli itu live dia jualan di TikTok ya, jualan baju ya, sampai jam 12 malam, sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Kadang-kadang aku bilang, lembur kau ya, aku bilang kasihan kau ya. Kadang-kadang aku ngajakin dia, kasihan kau ya. Aku bilang, iya nggak apa-apa lah, kata, yang penting tabunganku sendiri. Dia bilang, dia punya suami dia nafkahin guys. Suami dia tuh kok orang kaya. Suami dia kaya, tapi dia mau bekerja. Karena apa? Karena dia pengen punya keamanan untuk dia sendiri di saat dia pisah. Dia ngeyakinin diri dia sendiri, dia nggak takut gitu loh. Di saat dia ditinggal pasangannya selingkuh kek, entah lakinya ninggalin dia tanpa ninggalin harta kek, setidaknya di saat dia menikah, dia udah punya sesuatu gitu loh. Dia udah punya sesuatu dan dia paham sesuatu gitu. Mamanya Kodi ya, mamanya Kodi si Oli. Teman-temanku rata-rata kayak gitu guys. Dita, ya, teman-temanku Dita. Dia punya lakinya kerja. Dia juga kerja. Sebelum dia punya suami, ya, sebelum punya suami, dia udah punya The Jong Line itu, tempat aku buat nail art itu. Dia udah punya The Jong Line itu udah lama banget. Dia udah kebeli villa 1 dari hasil dia sendiri, ya. Terus dia menikah, dia dapat lagi villa. Dapat villa lagi. Ya, dia sebelum menikah tuh udah punya mobil sendiri, udah punya villa sendiri, udah punya bisnis sendiri. Dia menikah dapat villa lagi. Nah, dapat villa lagi. Jadi, di saat dia menikah, itu dia udah settle. Dia udah ready kalau misalkan suatu saat kayak pasangannya ninggalin dia
Dia bukan tipe perempuan yang menye-menye. Aduh, aku ditinggalin sama lakiku, aku mau ngapain ya? Aku gimana ya? Gimana nanti anakku ya? Gitu loh. Jadi kalian harus menjadi perempuan yang ready di saat kalian berpisah sama pasangan kalian. Aku nggak bukan doain kalian nikah harus bercerai ya, tidak. Cuma dalam kondisi seperti sekarang saat ini ya, banyaknya perselingkuhan, banyaknya ani-ani, banyaknya pelakor, ya kan? Kewaspadaan itu harus ada. Benar nggak? Kewaspadaan itu harus ada. Jadi kalian jangan bodoh. Di saat kalau misalkan kalian menikah, kata pasangan kalian, ya udah bunda, ya kan? Kalau udah nikah kan ayah bunda panggilannya kan. Bunda, aku pengen bunda di rumah aja, nggak usah kerja ngurus anak. Jangan mau. Jangan mau, ya, jangan mau kerja. Gimana anakku nanti, Mak? Cari pembantu, bayar babysitter, ya, gaji. Jangan mau bodoh. Jangan jadi perempuan bodoh yang kalian nggak kerja, di rumah aja nurut, ya, nurut laki kalian itu. Nih gini ya, relationship kalau dalam pernikahan, aku tidak pernah menikah. Aku tidak pernah menikah, tapi lingkunganku, teman-temanku yang sudah menikah, aku paham banget. Jadi di dalam pernikahan, kalau kalian tidak punya power ya, money power, namanya money power. Kalau kalian tidak punya money power, kalian itu bisa diinjak-injak. Kalian gak akan dihargain. Ya, jadi kalian itu harus setara. Kalian harus setara kayak gini. Jadi jangan sampai suami kalian di sini, kalian di sini. Ini bukan masalah tentang perempuan itu harus nurut sama pasangannya. Perempuan itu harus di rumah. Perempuan itu harus ngurus suami. Enggak. Ini bukan eranya. Ini bukan zamannya. Kalau zaman dulu, zaman emak gue, ya, zaman emak gue, bapak gue, iya, emak gue nggak boleh kerja sama bapak gue, nggak apa-apa. Ya, bapak gue ninggalin harta warisan, ya, kebun cengkeh bapak gue, kebun lada bapak gue, rumah semuanya ditinggalin atas nama mak gue, ya, nggak masalah. Itu orang tua zaman dulu. Zaman sekarang jangan. Kalau kalian, bunda, biar ayah aja yang bekerja, bunda di rumah. Bunda tidak perlu bekerja, bunda ngurus anak aja di rumah. Jangan mau. Kerja. Kalau lu dari sebelum nikah lu udah kerja, di saat lu udah menikah pun kerja. Jangan mau kalian tidak bekerja, jangan kalian mau nganggur, jangan mau rekening kalian kosong. Ya, jangan mau. Guys, punya duit sendiri tuh enak loh. Punya duit sendiri tuh enak loh, beneran, aku nggak bohong. Percaya deh, punya uang sendiri di rekening, kayak kalian ya punya uang ya, ratusan juta atau punya duit miliaran, kalian tuh rajin buka rekening. Ih, depositoku ya. Ih, tabunganku ya. Bahagia. Beneran. Coba deh. Gak usah lah yang miliaran ratusan juta. Kalian bisa hasil kerja kalian aja punya rekening tiba-tiba. Ih, uangku udah ada loh 30 juta loh. Kalian lihat terus buka rekening. Bahagia loh. Beneran. Itu uang sendiri. Beda guys. Uang sendiri sama uang dapat dari pasangan tuh beda. Uang pasangan paling apa sih kalian? Sisa-sisa uang belanja, ya kan? Bunda, ini uang 5 juta pas-pasin ya. Bayar listrik, bayar pembantu, uang bulanan isi kulkas, ini sisa-sisanya 1 juta. Masuk rekening. Cukup 1 juta. Nikah misalkan kalian tiba-tiba nikah ya, ini ya kita bicara buruk nih, aku bicara buruk. Oke, sebulan misalkan kalian bisa nabung 1 juta hasil sisaan dari uang bulanan dari suami kalian tuh, 1 juta nabung sebulan. Terus kalian menikah, hitunglah 5 tahun. Oke, 1 bulan itu 1 juta, 1 tahun itu 12 bulan, berarti 12 juta. 12 juta tabungan kalian dalam 1 tahun. 5 tahun uang tabungan kalian itu ada berapa? Ada berapa guys? 60 ya? 60 juta ya? Ada 60 juta. Terus tiba-tiba setelah 5 tahun dia selingkuh dan kalian dicerai. Kalian cuma punya tabungan 60 juta. 60 juta setelah 5 tahun kalian menikah. Misalnya kalian nikah di 2025 nih.
Ya, tiba-tiba dia selingkuh dan kamu dicerai di 2030 ya. 2030. Eranya udah beda. Uang 50 juta nggak ada harganya. Beneran, uang 50 juta udah nggak ada harganya. Cukup apa? Selama 5 tahun kalian menikah, kalian udah dapat anak dari dia, segala sesuatu ya, di atas ranjang semua yang udah kalian kasih semuanya 5 tahun sirna, terus kalian cuma punya uang 50 juta. Ya, terus kalian nggak dapat harta gono gini karena memang dia nggak punya harta. Misalkan dia cuma punya rumah, terus bodohnya kalian karena kalian cinta, itu kalian nggak bikin prenup. Terus rumah itu digugat sama dia, itu rumah dia yang beli. Oke, kalian diusir dari rumah itu, hempas dari rumah itu. Kalian hanya punya uang dalam rekening, hanya uang hasil kalian selama 5 tahun itu, yang kalian uang hasil belanja, sisaan belanja itu 1 juta sebulan, 60 juta keluar, hempas, pulang ke rumah orang tua kalian dengan uang 60 juta. Ketek bawa anak, nggak bawa harta, nggak dapat apa-apa. Setelah 5 tahun ke depan di era baru lagi keluar, dan uang segitu nggak ada apa-apanya. Mau kerja umur udah tua, ya, nggak ada mau perusahaan manapun mau terima kalian kerja. Ujung-ujungnya apa? Nelongso. Mau jadi ani-ani, udah kendor. Mau jadi pelakor, takut karma, ya kan? Ya kan? Nelongso, ujung-ujungnya nelongso. Kalau masih muda, lu mau pergi-pergi aja. Gue masih muda, gue masih cantik. Jadi LC aja, ya kan? Banyak pilihan. Jadi LC aja. Ngubungin Mak Wegom aja gue, ya kan? Nah, kalau kalian udah tubang, mau apa? Kalau tubang kalian kayak aku nih 40 tahun, masih oke dicancangin sama yang muda-muda, aku nggak tergeser, masih oke. Ya kan? Kalau kalian perempuan ya, aku bukan menghina ya, perempuan umur 30 tahun yang di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, tingkat stresnya tinggi, ngurus anak, cepat tuanya. Umur 30 tahun muka kalian kayak 45 tahun. Percaya nggak? Umur 20 tahun muka kalian kayak 35 tahun. Umur 40 tahun muka kalian kayak 60 tahun. Percaya omonganku. Perempuan tidak bekerja ya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah tangga, masak, nyapu, ngepel ya, tingkat stresnya tinggi. Umur 20 tahun kayak umur 35 tahun umur kalian. Coba kalian punya duit umur 40 tahun kayak aku, lihat. Keriput pun tak ada. Keriput pun tak ada. Jangan bodoh, cari laki kaya. Mau dibilang, ih dasar perempuan matre, nggak masalah sayang, ya, nggak masalah. Ini hidup bukan era lagi, bukan era tentang cewek yang minta duit itu cewek matre, enggak, ya. Hidup sekarang itu butuh segala-galanya uang. Caranya biar awet muda terus camana mak, udah aku bilang. Isi rekeningmu harus penuh. Isi rekeningmu jangan sampai kosong. Udah itu aja syaratnya. Kalau isi rekening kosong, tua lah juga. Kalau aku isi rekeningku kosong, ya kan? Terus ngelihat teman-temanku makan enak, aku cuma nelen ludah. Ya kan? Ngelihat orang beli ini, aku cuma kayak ini. Tua lah juga aku, umur 40 tahun tua juga aku. Iya kak, kalau rekening kosong kelihatan tua. Iya, makanya kalian bekerja. Kalau kalian masih muda, ya ini kan untuk Gen Z yang nonton aku ya. Kalau ada Gen Z nih ya, ada nggak kalian era Gen Z nggak nih? Gen Z apa milenial nih? Ya, facelift zoom jadi kencang lagi. Aku nggak facelift sayang, aku nggak perlu facelift. Ya, facelift itu orang yang emang dia udah kendor gitu kan. Aku nggak perlu facelift. Umur 40 tahun tanpa facelift ini. Ya, milenial. Iya, milenial ya udahlah milenial. Udahlah ya milenial. Milenial ini kebanyakan bodoh. Jujur ya, aku jujur. Milenial ini pola pikir mereka kebanyakan bodoh. 1001 yang pintar. Yang pintar-pintar tuh Gen Z sekarang.
Makanya ini aku ajarin Gen Z ya, yang nonton aku nih ya Gen Z. Kalau kalian punya kalian masih muda, kerja, nabung, beli tanah dulu, beli tanah buat kalian sendiri dulu atas nama kalian, ya. Terus cari pasangan yang kaya, jangan yang miskin, ya. Jangan yang mau kondo. Milenial bucin mak, nggak peduli mau kondo. Kebanyakan bodoh emang milenial. Banyak teman-temanku yang milenial bodoh. Aku ngeliat, aku ya kalau pulang ke Kalimantan ya, lihat teman-temanku nih ya, teman-temanku di Kalimantan ya. Aku sedih kadang-kadang tahu. Makanya aku kalau udah pulang tuh ya, teman-temanku anak-anaknya tuh semua kasih duit. Kasih duit, datang aku datangin semua sahabat-sahabatku tuh di kampung itu di Kalimantan. Aku datangin. Mau lebaran kayak nggak lebaran pasti aku mampir. Anaknya semua aku kasih uang. Walaupun kayak cuma satu orang 50.000 atau 100.000. Kalau enggak, ayo yang masih kecil-kecil, ayo pergi yuk ke Indomaret, ke Alfamaret, ku bawa, ku beliin, ku belanjain apa. Kayak gitu. Karena aku ngeliat mereka tuh kasihan, guys. Kasihan kayak apa ya? Aku nggak tega gitu loh, nggak tega kayak aku tuh pecinta anak kecil. Jadi aku kalau ngelihat anak kecil kayak kok anakmu begini sih gitu loh. Kok anaknya pengen ini tapi kau nggak mampu beliin. Terus anakmu pakai baju kumuh. Aku nggak bisa. Aku tuh nggak bisa. Ponakanku aja ya. Ponakanku aku sampai belanjain. Aku kalau belanjain banyak banget. Aku tuh kalau udah sama ponakanku, aku scrolling TikTok aja ada nggak perlu yang mahal. Nggak perlu mahal ya. Baju yang lucu-lucu di TikTok aja di TikTok. Kadang-kadang lucu baju anak kecil. Ku beliin ponakanku. Ku beliin semua harus ku beliin. Ya, semua harus kubeliin, sepatu, apa, baju, kubagiin semua ponakanku. Duit ponakanku nih ya, Mak Deh, kirim duit buat jajan, buat ngopi. Oke, kirim duit. Mak Deh, kirim duit mau nonton konser, kasih duit. Mak Deh, pengen beli ini, kasih duit. Mak beli laptop, kasih duit. Nggak bisa, guys. Aku tipe orang kayak gini. Apa ya? Aku suka anak kecil. Aku nggak bisa ngelihat kayak anak-anak temanku atau aku ponakanku kayak kelaparan, kayak kesusahan gitu. Aku nggak bisa. Kalau anak kecil tuh aku nggak tega. Kak bagi duit 100, nggak usah ngemis. Mak dia pengen Rolex. Makanya kalau kayak ponakanku ya, kayak kadang-kadang kayak adikku gitu kan. Dulu dia sering, sekarang dia udah kerjanya udah bagus. Dulu ya, Deh katanya boleh pinjam duit dulu nggak? Berapa? Bilang kayak gitu kan. Buat beli boleh pinjam duit dulu nggak buat beli susu? Buat beli susu, bilang kayak gitu kan, beli susu anaknya kan. Udah aku kirim uang. Dia pinjam duit misalkan kayak 300 atau 500.000, nanti pas gajian diganti. Enggak. Itu pasti aku kirim langsung 1 juta. Nah, belilah susu. Beli yang banyak. Kadang-kadang, Deh, boleh pinjam duit segini dulu nggak? Buat beli ini. Dia bilang buat anaknya. Udah, aku kirim. Nggak perlu, jangan bayar. Aku bilang aku kasih. Aku kalau misalkan kayak masih 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 10 juta pun sama adik-adikku, sama keluargaku, aku nggak pernah hitung-hitungan. Boleh tanya semua sama keluargaku, ya. Nggak pernah mau aku hitung-hitungan. Tapi jangan di atas itu. Asal untuk anak-anaknya. Kalau untuk anak-anaknya aku masih oke. Kalau misalkan kayak untuk dia, aku alhamdulillahnya nggak ada yang ini sih guys. Keluargaku tuh nggak ada yang narkoba, nggak ada yang penjudi, nggak ada. Izin kakak milenial itu tahun berapa? Gen Z itu tahun berapa? Kau ada Google, kau buka di Google, ya. Nggak usah sama itu guys. Sama Ola aja. Ola itu adik angkatku loh. Ola tuh adik angkatku. Ola aja. Kak, pengen iPhone baru. Aku beliin langsung. Langsung kado iPhone baru. Kak, pengen Samsung Flip. Aku beliin Samsung Flip. Nggak pernah aku. Aku kalau udah sayang sama orang, Gemini soalnya aku juga ya. Makanya aku nggak pernah mau jatuh cinta sama laki. Karena kalau aku jatuh cinta aku bisa bodoh. Aku kalau udah sayang sama orang, sama teman-temanku ya, sama sahabat-sahabatku, sama keluargaku, aku nggak pernah sayang. Nggak pernah sayang guys. Aku kalau udah sayang sama orang, sama orang-orang terdekatku, aku nggak pernah sayang. Temanku ulang tahun aja aku beliin LV.
Walaupun aku habis itu diomongin, diceritain, digosipin di belakangnya, ya kan? Si dia Ayu yang di Amerika itu. Aku nggak sayangan kalau sama orang yang aku sayang. Mau itu keluarga asli kek, ya. Mau itu sahabat kek, keluarga angkat kek. Tapi aku nggak mau sama laki-laki, sama pasangan. Aku makanya kenapa aku nggak jatuh cinta, nggak pernah mau jatuh cinta. Aku takut guys, karena aku jatuh cinta aku bisa bodoh. Aku bisa bodoh kalau aku jatuh cinta. Aku udah pernah ngerasain seumur hidup aku jatuh cinta dulu sama lokal, jelek lagi. Udah lokal, Indonesia, jelek lagi. Jelek banget dulu mantanku itu. Cinta mati. Kalian tahu ngerasain cinta mati? Yang bener-bener kayak mau bernapas aja harus nunggu telepon dari dia. Itulah yang kayak tadi ku ceritain. Ya, yang nggak mau makan sebelum dia ada ngeteks. Sayang udah mamam belum? Itu, makanya aku bilang, kalau kalian masih umur 20 tahun, oke lah. Aku bilang, aku udah pernah ngelewatin fase itu juga. Aku pernah ngerasain nama cinta mati, yang bener-bener napasku tuh, aku bisa bernapas tuh, kalau dia telepon. Di teleponnya, sayang, abang pergi kerja ya. Oh ya udah, hati-hati ya. Aku bilang, ya udah sayang, jangan lupa mamam ya. Baru kayak, napas langsung makan tuh lahap. Makan lahap. Itu, umur 20-an tuh. Memang bener, aku udah pernah ngerasain. Dan aku jatuh cinta guys sama itu laki. Ya jelek. Sumpah aku ngebayangin kalau aku ingat aku jatuh cinta sampai aku bilang gini, kok bisa ya? Kau gak usah nge-spam ya, aku blok kau ya. Kok bisa ya aku jatuh cinta dulu sama dia, aku bilang. Padahal aku banyak loh cowok-cowok yang ganteng-ganteng gitu kan. Kok bisa aku jatuh cinta sama dia? Itulah jatuh cinta. Makanya aku gak bisa jatuh cinta guys. Kalau aku jatuh cinta aku bisa bodoh. Bisa gila. Aku gak bisa aku, Gemini. Makanya kalau kalian Gemini, kalau kalian yang sama kayak aku nih, jangan jatuh cinta. Jangan jatuh cinta. Gemini itu harus jadi perempuan matre. Lihat tuh anak-anakku Diano tuh Gemini. Sekarang dia punya hotel di Singkawang. Lagi bangun rumah ada kolam renangnya. Nah, Gemini kan aku bilang, jangan jatuh cinta. Aku bilang sama dia, jangan cinta-cinta ya Diano ya. Aku bilang fokus kerja, fokus cari duit. Iya mak. Punya hotel dia di Singkawang. Punya hotel ya. Gemini tuh bodoh. Gemini tuh paling bodoh. Kalau Pisces gimana? Aku bukan peramal. Aku bukan pembaca mantra, pembaca bintang, pembaca bulan, pembaca matahari, ya. Tapi aku ngerti dengan bintangku sendiri, gitu. Bintangku tuh bintang Gemini. Gemini tuh bodoh. Putusnya kenapa kak? Putusnya dia selingkuh. Nah, aku mau ceritakan sama kalian. Jadi aku pacaran lah sama laki itu, udah kan pacaran. Terus aku kan kenalnya kan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tidak sehat gitu kan. Jadi aku dikenalin sama agent dancer. Jadi agent dancer di Batam ngenalin aku lah sama dia. Mak, kau kenalin dulu, nggak manggil aku mak, karena aku masih muda kan. Beb katanya. Beb apa say gitu ya. Zaman dulu say kayak zaman dulu kayaknya belum panggilan beb deh. Zaman dulu kayak panggilan say gitu kan. Say katanya. Kau mau nggak aku kenalin? Bilang kayak gitu kan, aku kenalin. Ada, dia bilang ini bos. Dia bilang kayak gitu kan, orang perkapalan. Orang perkapalan. Aku bilang ini kaya banget, dia bilang kayak gitu kan. Dia suka datang nih ke sini, dia bilang kayak gitu kan. Dia suka datang, suka nyawer dancer, suka ngerum. Kau kan suka kencur nih. Aku kan dulu kan suka onse kan. Aku suka teng kayak suka dulu ya, dulu. Sekarang tidak. Dulu aku suka kayak gitu. Maulah, ya kan? Maulah, aku bilang maulah, Wak. Aku bilang kayak gitu kan. Iya nanti ya kalau dia lagi ngajak ketemu, aku kenalin. Dikenalin lah aku guys. Aku lagi dalam keadaan endulls ya kan. Lagi ada endulls gitu kan. Tiba-tiba say katanya, si abang mau datang katanya. Si abang mau datang. Dia bilang, masalah, aku lagi gini loh, mukaku gimana nih? Gitu. Mukaku gimana nih? Aku bilang gitu kan. Udah kok cantik kok kau nih katanya. Cantik makanya kau diam-diam aja. Pokoknya ini ya tong pewong ya. Udah. Datanglah kucuk. Kenalan. Cool banget dia.
Ya kenalan, cool banget. Oh, kenal. Duduk dia. Lagi tinggi ya? Kayak pertanyaannya. Lagi tinggi. Adik lagi tinggi ya? Iya nih bang. Bilang kayak gitu kan, dari jam berapa? Dari sore tadi, jam 5 sore. Bilang kayak gitu. Oh iya. Mau nambah lagi? Mau lah. Bilang kayak gitu kan. Ya kan? Namanya peong-peong. Kan konsepnya kan dulu kan aku cewek CLC kan. Mau lah. Udah kayak gitu. Udah tuh. Nambah lagi. Dibeliin lagi. Kencur lah kami nih dalam room. Gimana aku gak jatuh cinta? Ya. Gak ada sentuh. Aku bilang kok anjing banget. Sampai aku bilang sama temanku itu kan, Say, aku bilang, kok dia nggak mau nyentuh aku sih? Emang gitu dia. Aku bilang, emang gitu dia. Sopan dia orangnya. Makinlah aku terjatuh cinta, ya kan? Aku bilang, ini orang, aku bilang berduit, kok nggak mau nyentuh aku? Pegang tanganku enggak. Terus tiba-tiba aku tiduran di kasur kan. Kalau di Batam itu kan roomnya kan ada kasurnya kan. Aku tiduran di kasur. Kayak gini. Terus dia duduk di sebelah kasur, duduk nih di sebelah kepalaku nih. Kepalaku dielus-elus kayak gini. Coba Gemini dalam keadaan lagi tenggong, dielus-elus kepalanya. Baper nggak lu? Baper dong, ya. Baper bencongnya. Aduh. Aku bilang, karena orang lagi ketenggongan kan suka baper kan. Udah baper nih. Udah tuh, nggak lama dia bilang, abang pulang dulu ya, abang mau ke kantor dulu. Kok ke kantor? Aku bilang, kok ke kantor? Pokoknya manja-manja lah kayak gitu. Kok ke kantor? Iya, abang soalnya ada kapal mau lepas. Karena abang harus ngasih stempelnya buat kapal lepas. Zaman dulu kan kayak gitu guys. Zaman dulu tuh yang kita incer tuh orang-orang kapal. Zaman di Batam selalu yang kita incer tuh orang-orang kapal. Kau ku blok ya dari tadi ya, mak. Ku tampar kau ya. Udah kayak gitu, udah tuh. Jadi kata ke kantor dulu orang stempel. Oh ya udah, bilang. Nanti abang balik lagi, dia bilang ya udahlah. Nah kami kencur dalam room kan. Kencur di room, udah kayak gitu. Nggak lama dia balik lagi, udah malam tuh. Udah malam. Nah, udah balik lagi. Mau lanjut nggak katanya? Ya udah lanjut lah, lanjut 3 hari 3 malam nggak pulang dalam room itu. Udah selesai kayak gitu. Aku kan nggak tahu kan, aku taunya dia orang kerja kan. Aku nggak tahu dia udah punya istri atau belum gitu. Tiba-tiba besok, ini memang tak di blok. Ntar aku blok dulu. Udah kan? Udah tuh besokannya 3 hari 3 malam. Udah besokannya kau mau kemana katanya? Mau adik hari ini mau kemana? Belum tahu bang. Ya udah pergilah jalan-jalan katanya. Pergilah ke Nagoya cari-cari parfum. Tahun segitu dikasih orang dikasih 1 juta aja udah senang kan. Cuma tiba-tiba kasih uang jajan untuk beli parfum 10 juta. Kasih 10 juta aku. Pergilah sana katanya untuk pergi ke Nagoya beli parfum. Abang ini banyak banget. Aku bilang kayak itu banyak kali. Logatku nggak banyak banget, banyak kali. Logat Medan di sana itu. Abang ini banyak kali loh 10 juta. Aku bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa lah. Ajaklah teman-teman adik. Pici ini sih setan memang. Jangan kau jualan di sini. Nggak ada hemong yang nonton aku semua sini. Setan. Udah kan. Langsung pergilah sana katanya, ajaklah teman adik pergi makan. Ku ajaklah sama agent dancer itu. Say, ku bilang, abang ngasih duit ini, yuk kita pergi makan, dikasih duit aku untuk beli parfum. Ku bilang kayak gitu kan. Langsung pergilah Say, katanya nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu kan. Udah pergilah kami nih ke Nagoya. Aku belum kenal Eji tuh, Aku kenal Eji ikut aku di 2014. Jadi itu aku kenal sama si abang itu 2013 aku baru habis potong. Enggak, aku belum potong, 2012. Udah kayak gitu, udah tuh, pergilah. Duit 10 juta guys, zaman dulu kan banyak banget. Coba kalian bisa bayangin zaman dulu, zaman tahun 2012. Ya uang 10 juta, banyak banget kan. Udah tuh, pergilah ke mall. Tiba-tiba, abang pulang ke rumah ya. Abang nggak main ke sini, aku bilang nggak main ke kos, aku bilang kayak gitu kan. Langsung nggak bisa dek, soalnya ini ada meeting lagi. Dia bilang masih nggak tahu nih guys, diam, belum selesai ceritanya, sabar. Ya, abang masih ada meeting lagi nih malam ini, ketemu lagi sama orang kapal mau lepas lagi malam ini, ada kapal mau lepas lagi. Udah, adek minta nomor rekening. Nanti enak kalau abang transfer. Bilang udah tuh kasih nomor rekening, transfer.
Brok, transfer lagi 10 juta. Ih, enak banget duitnya. Aku tanya lah temanku. Aku bilang, Say, aku bilang, kok duitnya banyak kali ya? Aku bilang, ngasih duit lo enak banget. Emang duitnya banyak, Say. Dia bilang kayak gitu kan. Duitnya emang banyak. Namanya juga orang kapal. Dia bagian apa di kapal? Aku bilang kayak gitu kan. DM siap melayani katanya. Ntar dulu aku ngeblok-ngeblokin ini dulu nih. Setan-setan PCS ini. Terus namanya juga orang kapal, bilang kayak gitu kan. Memang banyak duitnya. Oh iya, aku bilang kayak gitu kan. Dia di kapal bagian apa? Aku bilang, dia bagian apa? Bagian kapten kan, tak apakah? Aku bilang kayak gitu kan. Nanti kau pasti tahu, kau tahu sendiri. Dia bilang gitu. Oh ya udahlah, aku nggak mau juga nyari tahu banget kan. Setan, kok banyak kali PCS ya? Simak memang. Jahanam. Blok, ya saat ini aku sambil ngeblok. Udah tuh. Spam itu iya. Udah kayak gitu kan. Tiba-tiba udah tuh. Berjalannya lah aku berapa bulan pacaran sama dia guys. Pacarannya tuh kayak, aku kan dulu nggak ngerti secret pacaran apa, backstreet kayak gitu kan. Pokoknya aku ngikutin apa ya. Dek, adek jangan chat ya. Adik jangan chat ya, jangan chat kalau misalkan abang nggak ngechat. Kalau misalkan soalnya nomor yang adik pegang itu nomor kerjaan. Dia bilang kayak gitu kan, nomor kerjaan. Oh iya, aku bilang jadi aku tuh nggak pernah ngechat dia guys. Aku nggak pernah ngechat dia sebelum dia ngechat aku. Aku nggak pernah nelpon dia sebelum dia nelpon aku. Oke, tiba-tiba apa coba? Ada perempuan ngechat aku. Ada padahal, nah. Enggak, ada momen lagi. Aku belum, momen aku tahu kerjaan dia dulu. Aku momen tahu dia kerjaan dia. Pas aku tahu guys, dia itu kepala pokoknya apalah di bea cukai gitu. Bukan bea cukai. Apa sih kalau Syah Bandar itu? Pokoknya dia bagian yang ngelepas kapal. Jadi kalau ngelepas kapal ngecok, dia ngecok kapal bisa keluar. Gitu loh. Ngecok kapal bisa keluar kayak gitu. Kapal datang dia ngecok. Nah intinya kayak gitulah. Dia di Syah Bandar. Udah tuh. Udah tahu tuh aku tuh kerjaannya. Oh dia orang Syah Bandar. Gitu kan. Kuli panggul nggak tahu. Kuli panggul kayak kuli pinggul kayak kuli pundak kayak suka-suka dia lah ya. Intinya itu. Kerja pokoknya di situ. Duitnya banyak. Karena kan aku bilang, abang kok duit abang banyak banget ya. Aku bilang. Aku pergi kencur sama dia ya. Pergi kencur. Ini tas. Dia ini pegang. Apa ini? Aku bilang, itu duit. Ih, aku bilang nggak mau lah aku. Aku bilang nggak apa-apa, pegang aja. Terus kalau misalnya pas udah mau kencur, Dek, itu ajudan abang. Dia kalau udah kencur, ajudannya diajak semua nih. Banyak banget ajudannya semua. Suruh ambil LC. Booking LC. Aku bilang, ih banyak banget duitnya. Dek, ambil duit itu. Bayar. Pokoknya kayak nyonya lah. Serasa nyonya aku nih. Ambil duit di situ. Mbak buat bayar itu. Dek, buat ambil itu. Ambil di situ ya 10 juta dek. 5 juta dek. Iya kan. Ambil duit di situ dalam tas. So cantik lah aku. Ala-ala nyonya kan. Namanya pacaran. Dipacarin waktu itu. Kasih. Aku nggak tahu guys. Ternyata itu duit itu. Kalau orang mau pelepasan kapal itu. Dia potong. Jadi kayak misalkan. Bukan potong. Gimana ya. Misalkan kayak. Aku nih punya kapal nih. Aku lagi mau masuk. Intinya aku bayar lah gitu. Jadi uang setoran masuk ke kantor berapa? Ya intinya upeti, benar uang upeti. Nah kayak gitu. Jadi uangnya tuh banyak banget guys, banyak banget. Nah terus dia nanya aku, adik nggak pengen mobil? Dia bilang. Ditanyanya aku guys, adik nggak pengen mobil. Nah saat itu aku nggak bisa nyetir. Adik nggak bisa nyetir bang, aku bilang. Adik nggak bisa nyetir, percuma. Aku bilang belajarlah katanya. Belajarlah adik nyetir. Dia bilang kalau emang adik mau Lapsibility restrict for 10 menit. Apalagi sih suruh masukin produk. Kok masukin produk? Aku nggak lagi jualan TikTok. Nggak jualan. Nggak ada masukin produk. Aku lagi cerita. Ya TikTok ya tolong. Udah kayak gitu kan. Ini apa namanya, adik nggak pengen mobil, aku nggak bisa nyetir bang. Aku bilang belajar jangan nyetir katanya. Kalau misalkan adik mau katanya abang beliin mobil. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak mau guys karena udah baper banget aku tuh jatuh cinta. Orangnya jelek gini mukanya gitu. Sumpah bukannya aku menghina fisik atau apa ya, lillahi ta'ala. Jelek, pendek, hitam gini, hitam. Ih, sumpah aku aja udah lupa mukanya.
Udah lupa aku, saking aku mau mengibaratkan mukanya kayak siapa tuh udah susah gitu. Intinya kayak gitulah. Tapi aku cinta. Spill mah orang udah dari zaman dulu spillnya kayak gimana. Tapi aku cinta banget aku sama dia, cinta banget. Saking cintanya sampai temanku dah yang ngandalin aku itu, agent dancer tuh udah bilang kayak gini, Beb, esai katanya, kalau si abang nanya kau sesuatu, nanya kau pengen apa, nanya kau pengen sesuatu, minta ya. Minta, kau jangan diam-diam. Kok panas ya? Kayaknya nonton aku nih ahli neraka kayaknya nih. Ntar dulu ya, aku ambil jepit rambut. Kalian nih bawa aura panas loh. Baca yang PCS itu. Aura panas. Sana keluar kalian. Aku pakai AC kepanasan. Banyak dosa kalian itu PCS aura panas. Keluar. Setan. Panas loh. Udah, lanjut cerita lagi. Mana gulingku? Udah kan? Nah, aku padahal udah diwanti-wanti sama temanku itu, sama temanku yang agent dancer itu. Nah, karena kata temanku kayak gini, Say katanya, dulu itu dia pernah pacaran sama salah satu dancerku. Nah, dancerku tuh dapat mobil, dapat rumah sama dia, tapi udah putus lama. Oh iya, aku bilang, gimana ya aku mau ngomongnya ya, aku bilang, kau cinta ya sama dia ya, baper kau sama dia ya. Iya, aku bilang, aku cinta lu sama dia. Guys, aduh, makanya aku nggak pernah mau jatuh cinta itu. Yang buat aku kapok jatuh cinta, udah tuh. Tibanya aku pacaran sama dia itu 6 bulan kalau nggak salah. Pokoknya ya aku lupa lah intinya ya. 6 bulan. Terus aku mau OP Tetong. Ingat banget aku, itu 2012. Terus aku bilang, abang aku pengen. Itu dia tahu aku cong ya guys. Itu aku awalnya aku tong pewong dan ujung-ujungnya dia tahu aku cong. Tapi dia tetap mau sama aku. Itu aku pacaran sama dia itu benar-benar belum potong. Aku belum potong 2012. Terus aku bilang, bang aku pengen inilah, pengen OP Tetong loh. Aku bilang kayak gitu kan. Berapa OP Tetong? Nah zaman dulu itu Tetong gue tuh kalau nggak salah 18 juta deh kalau nggak salah. 18 juta aku bilang kayak gitu kan. Oh berapa? 50 juta cukup. Dia bilang buat adik berangkat pergi ke Thailand. Cukup, aku bilang. Udahlah, cukup tuh. Dikasihlah aku 50 juta. Berangkatlah aku ke Thailand. Bok, aku punya Tetong kan. Punya Tetong aku tuh OP tuh. Pergi. Dah gitu. Pas tiba-tibanya aku pulang guys. Aku pulang ke Batam. Aku gak dapat mobil. Aku mau dibeliin mobil. Aku gak mau. Aku gak terima. Aku udah baper. Aku udah jatuh cinta. Untungnya aku udah bertetong. Tiba-tiba ada yang ngechat aku. Maaf katanya. Ini Gaby ya. Dia bilang kayak gitu kan. Oh iya. Aku bilang kayak gitu kan. Ini siapa? Oh saya istrinya ini. Aku gak usah sebut nama ya guys. Saya istrinya ini. Saya boleh telepon nggak? Aku langsung kaget dong. Aku bilang, hah? Aku nggak tahu kan selama ini dia udah punya istri kan? Kaget aku. Hah, beneran ini dia punya istri gitu kan? Tiba-tiba udah tuh. Oh ya udah boleh telepon. Ternyata guys, dia sudah punya istri. Ya, pertama dia udah punya istri. Dia punya anak. Anaknya itu udah 2. Kalian bisa bayangkan. Anaknya udah 2, dia udah punya istri. Aku shock sampai benar-benar kayak kalau bisa kak, dia manggil aku kakak, istrinya kakak. Kak kalau bisa jauhin ya kak, katanya jauhin ya kak. Langsung aku masih nggak percaya. Kamu beneran? Kakak nggak percaya? Saya kirimin chatnya ya, dibilang saya kirimin chatnya ya. Kirimin chatnya. Katanya pantasan, saya curiga. Katanya saya curiga. Dia bilang kayak gitu kan. Si ini nih jarang pulang. Dia bilang jarang pulang, tapi alasan dia itu ada kerjaan lah, meeting lah, keluar kota lah. Bilang akhirnya aku ngomong jujur lah. Kakak udah berapa bulan sama dia? Oh aku udah 6 bulan. Oh iya kakak udah ngapain aja sama dia? Aku ceritain oh udah gitu, bilang kayak gitu kan. Tapi aku nggak ceritain kalau aku error ya sama istrinya ya. Oh iya kak, bilang kayak gitu kan. Iya dulu dia juga udah pernah selingkuh. Dia bilang ketahuan. Dia bilang dia janji. Nah makanya ya, kalau kalian laki-laki kalau udah selingkuh itu emang udah watak. Tidak pernah ada laki-laki yang suka selingkuh itu akan taubat. Sampai mati pun dia akan menjadi tukang selingkuh.
Dia janji, dia udah janji dia nggak akan selingkuh. Tiba-tiba dia selingkuh lagi sama kakak. Dia bilang kayak gitu kan. Sumpah kak, bener kak. Sumpah kak, aku sebenarnya udah nggak kuat. Dia bilang, aku udah bilang sama dia kalau mau pisah, kita pisah aja. Pulangin aku ke rumah orang tuaku. Nah perempuan itu tuh orang Riau, orang Pekanbaru kalau nggak salah. Pulangin aja aku ke Riau gitu kan. Kata perempuan itu kan, jangan siksa aku kayak gini. Dia bilang kayak gitu. Terus istrinya kalau nggak salah sakit deh waktu itu. Istrinya tuh kena kanker payudara apa gitu ya. Kalau aku lupa deh. Pokoknya istrinya sakit kanker payudara apa gitu. Aku sampai kayak, ya Allah, aku bilang dosa apa aku ini, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku nangis kan, aku sambil telepon sama dia itu aku nangis, aku bilang langsung maaf ya, aku maaf banget kakak nggak salah, kakak nggak tahu, dia bilang kakak nggak tahu. Iya, aku bilang aku sumpah demi Allah aku nggak tahu, aku bilang karena aku ceritain lah memang alasan dia apa semenjak itu. Nah udah tuh aku bilang ya udah aku apa namanya aku putusin dia deh, aku bilang aku akan tinggalin dia. Udah tuh tiba-tiba kita ketemu guys, aku udah bertetong tuh, aku udah punya tetong, terus ketemu. Pas udah ketemu aku bilang, bang jujur ya, aku bilang abang punya istri nggak, aku bilang kayak gitu kan. Dia langsung diam gini, kok pertanyaannya itu lagi katanya, kan dulu kan udah pernah nanya. Nggak, jujur sekarang, aku bilang karena muka aku serius. Dulu kan aku nanya sambil bercanda kan, abang udah nikah belum, aku dulu nanya kayak gitu kan. Enggak, aku pengen abang jawab serius, abang udah punya istri ya, aku bilang kayak gitu kan. Langsung akhirnya dia jujur, iya. Kok abang bisa ya, aku bilang jahat sama istri abang, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia kasih penjelasan, enggak deh, sebenarnya hubungan abang itu sama istri itu udah nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja kan karena abang yang suka selingkuh, aku bilang. Abang yang suka selingkuh, abang yang suka sana sini. Akhirnya berantem guys, berantem di situ. Akhirnya aku putus sama dia. Ternyata pas di saat aku pergi ke Thailand, OP Tetong, itu dia selingkuh sama dancer. Ternyata dia udah punya cadangan. Pantas pada saat ya udah kita putus aja. Oh ya udah kalau itu yang mau adik, yang adik mau. Pantasan dia ringan banget. Padahal sebelum itu kan dia cinta juga sama aku kan. Dia cinta mati juga sama aku. Kok tiba-tiba kok segampang itu untuk ngelepasin orang yang dicintainya gitu kan. Dulu tuh aku bintang. Ya udah bintang aku. Ya jangan kalian salah. Udah kayak gitu kan, kok segampang itu dia ngelepasin aku gitu. Ternyata dia itu sudah pacaran sama dancer juga ya. Dia sudah pacaran sama dancer juga. Pas aku pergi ke Thailand tuh dia udah deket sama dancer. Akhirnya pas aku udah putus, berapa bulan aku galau segalau-galaunya. Itu makanya aku ngerasain galau. Aku nangis, aku stres, aku depresi, merinding aku cerita itu loh. Karena aku galauin orang jelek. Sumpah beneran, jelek banget. Udah kayak gitu pulang aku pulang kayak orang gila guys. Aku pulang ke Singkawang kan. Pulang ke Singkawang aku kayak orang depresi. Sampai kata mamaku, kau nih kenapa? Kata mamaku, kok kayak orang gila? Kata mamaku, nggak mau keluar kamar, nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak mau. Kalian tahu nggak? Bener-bener yang lagu dangdut itu, mau makan teringat dirimu, ada. Itu fakta. Mau tidur terbayang wajahmu, fakta memang seperti itu. Mau apapun teringat namamu, kekasihku. Ina, bener, lagu itu tuh bener. Itu aku ngerasain bener-bener di saat aku galau itu. Melek mata, nangis. Merem mata, nangis. Mau makan, nangis. Dengar lagu yang biasa kita ngerem bareng, nangis. Dengar lagu biasa kita putar di mobil, nangis. Nangis terus. Nonton sinetron yang biasa kita tonton yang bareng-bareng lagi mau tidur itu, nangis. Sampai bener-bener itu aku ngerasain jatuh cinta seumur hidupku. Seumur hidup, ingat ya, aku tidak pernah jatuh cinta. Itulah seumur hidup aku jatuh cinta. Berapa bulan ya aku kayak orang depresi ya, 3 bulan kali aku di rumah di Singkawang itu. Aku nggak mau. Terus kata mamaku, kau kenapa? Kata mamaku, enggak mak, aku bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu tiba-tiba aku ditelepon sama siapa ya. Oh, ayah Jelo, almarhum ayah Jelo telepon aku. Kata ayah Jelo, nak kesinilah ke Batam lagi. Nggak mau ayah, aku bilang. Aku takutnya, ayah Jelo tahu kan aku takutnya aku galau lagi. Aku bilang kayak gitu. Nggak usah kalian request live bareng sama aku. Nggak mau aku naikin, aku mau live sendiri. Apa sih request live bareng, setan? Udah kayak gitu, sinilah ke Batam nak. Setan kali, ngapain kau? Kalpanak setan. Aku nggak mau live bareng, aku mau live sendiri.
Ayah Zelo F1M, iya, Ayah Zelo F1. Ayah Zelo nelpon aku, sinilah nak, dia bilang kayak gitu kan. Langsung baliklah ke sini. Aku bilang, ayah kan tahu ya aku galau loh. Jangan kau galau berlarut-larut. Kalau kau di rumah terus, di kampung terus kayak gitu, kau nggak ada uang, nggak ada penghasilan. Dia bilang, kau mau ngapain? Dia bilang kayak gitu kan. Kalau kau di rumah terus kayak gitu, nanti kau gila, kau depresi. Akhirnya Ayah Zelo itulah yang nguatin aku. Oh ya udahlah ya, aku bilang aku ke Batam lagi. Tapi aku takut ketemu dia, enggak. Tenang aja, dibilang kayak gitu kan. Udah, aku pergi guys ke Batam lagi. Ke Batam dengan Gaby Vesta yang baru. Buk, comeback, tetong kuda baru. Karena aku ngerasa, karena aku dikuatin juga sama temanku juga, yang sama sahabat-sahabatku yang lain kan, sama sepupuku, sama Senaya. Kau lo udah betete katanya. Ngapain kau galauin laki? Dibilang kayak gitu kan. Yang penting kau udah dapat tetong sama dia, tetong udah besar. Nah itulah aku nggak lama itu aku langsung udah punya tetong kan. Aku langsung tuh balik ke Batam. Aku fokus lagi, brok nge-DJ lagi kan. Aku nge-DJ langsung hilang bener-bener, aku hilang jatuh cinta, aku hilang bener-bener hilang, aku nggak mau lagi jatuh cinta, aku bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba aku buat buatlah aku igoy dengan tetongku yang udah gedong itu kan, buat igoy. Tiba-tiba seketika viral ya, viral aku Gaby Vesta nih kan, Gaby Vesta viral nih langsung aku nih 2014 bok. Si Bomsek gitu kan, Bomsek yang baru keluar di sosial media gitu. Sebelumnya aku udah viral di YouTube aku. Nggak boleh sebut itu. Di kutub aku udah viral, udah viewerku aku nari-nari doang. Viewerku itu 6.700.000. Udah viral tuh aku 2010. Terus di 2011 2012 itu aku udah ini juga viral terus di pet itu, zaman pet dulu. Udah kayak gitu di Igo itu viral tuh aku. Nah, tiba-tiba viral udah bertetong gedong aku kan, yang mau pokoknya tingkahku kayak orang gila, viral gila pokoknya. Bukan viral ini ya, viral aneh-aneh dulu. Udah tuh, dulu kan kita ada grup-grup tuh. Tiba-tiba pas sudah setelah itu aku kenal lah, kita sering live di kalah sama lo mak nggak. Jadi aku ada ini di Bigo kan. Di Bigo kita live kayak gitu. Kenal lah aku sama Oli di 2015. Akhirnya kita ketemu sama Oli tuh. Jadi kita tuh di sanding-sandingkan nih. Trio dulu tuh ada Oli, aku, Sarah, bertiga itu. Disanding-sandingkan yang bener-bener yang bomsek dulu tuh Indonesia kan nggak ada yang bomsek kan. Jadi orang masih takut mereka itu yang kayak begitu, yang berani-berani tuh nggak ada. Sedikit banget. Cuma dihitung jari. Nah, kita ini berani tiba-tiba muncul di era Igoy lagi happeningnya banget, saat itu lagi booming banget. Tiba-tiba muncullah kita bertiga nih, bok langsung keluar. Terus di era dulu Igoy kayak gitu kan, muncul kita jadi Ratu Bennett di situ. Udah tuh, dari situlah akhirnya terkenal. Mulai langsung naik, hilang ya. Hilang itu cerita jatuh cinta. Barulah aku kenal sama Eji di 2014 aku kenal Eji. Akhirnya kenal Eji, kenal Ona. Akhirnya kenal banyak lah, itulah anak-anakku itu yang sekarang itu ya. Dari situ tuh aku langsung tuh show tour Indonesia tuh. Wah, tour Indonesia. Semenjak itu sampai detik ini aku tidak pernah jatuh cinta. Ingat dulu di Wigo Kak Gap nunjukin selengki. Iya, kerjaanku kayak gitu memang dulu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak banyak gips dulu. Begitu guys. Nggak pernah ketemu lagi. Mukanya pun aku udah lupa. Jelek kali mukanya, beneran. Bisa ya aku jatuh cinta loh. Gini. Mukanya gini. Dek, ambil di situ dek. Kayak gitu mukanya. Hitam, pendek, tonggos. Bener. Coba Mel. Dek, abang ambil di situ dek. Kasih nama dia dulu dek. Kayak gitu mukanya. Kayak gitu, tapi aku jatuh cinta. Tapi aku cinta. Masih hidup gak kak? Gak tahu. Gak tahu aku. Gak mau tahu juga. Gak penting. Tapi aku jatuh cinta. Aku cinta mati sama dia. Kebayang-bayang. Itulah aku ngerasain namanya jatuh cinta mati tuh. Yang bener-bener kita gak bisa bernapas sebelum ditelepon sama dia. Kayak napasku tuh kayak gitu. Tiba-tiba pas ditelepon sama dia, adek udah bangun.
Langsung dia, udah ini baru bangun, nungguin abang nelpon lama kali. Ya udah, abang kerja nih, adik makan lah ya, jangan sampai nggak makan. Itu aku ngerasain cinta mati yang bener-bener napas itu harus nunggu telepon dia. Ya, makan itu nasi itu masuk dalam mulut ini terasa enak itu kalau udah dengar suara dia. Ih, geli kali. Momen lu nyium dia masih ingat nggak? Enak aja guys, namanya orang jatuh cinta. Makanya ya kalau aku kayak ngeliat sekarang ya, ada kayak pewong yang Indonesia, dia jatuh cinta sama lekong. Kita ngeliat lekongnya, lekong buruk kali lakinya gitu kan. Buruk kali. Kalau aku sama Marisa kan suka nge-review orang kan, buruk kali lekongnya kayak gitu kan. Guys, aku udah pernah ngerasain ada di fase itu. Jadi di saat aku ngerasa kayak misalkan pewong ini ya pewong perempuan jatuh cinta sama laki-laki mukanya buruk, ada 3 kemungkinan. Pertama, laki-lakinya kaya. Kedua, ada 2 kemungkinan. Pertama, lakinya kaya. Kedua, laki-laki kayak kentong lakinya endul. Ya, itu ada 2 kemungkinan. Bukan kena pelet. Perempuan jatuh cinta sama laki-laki jelek, ya. Cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, laki-lakinya banyak duit. Kedua, kentinya endul. Itu doang kemungkinan besarnya. Cinta itu buta memang benar-benar. Makanya aku nggak pernah judging ya kalau kalian masih umur 20-an, kalian masih kayak cinta monyet kayak nggak bisa makan kalau ayang belum telepon. Ayang, semangatin aku. Biasa. Itu aku udah pernah ngalamin. Aku udah pernah ngalamin di umurku 20 tahunan. Ya, jadi di saat kalian misalkan, iya aku gak ada semangat kalau ayang gak telepon aku ini. Aduh lemes banget ayang belum telepon. Aku pernah ngerasain ya di umurku 20 tahunan. Jadi aku mengerti kalau umur kalian segitu. Tapi nanti tunggu umur kalian masuk 30 tahun. Jijik kalian dengan kayak gitu. Jijik kalian konsep kayak begitu. Beneran. Abangnya itu gedong nggak be aja. Cuma emang dulu cinta guys, cinta ineke, cinta ineke, tahu kan? Cinta dalam keadaan kalau orang kayak gini kan butuh pelukan, butuh pelukan, pegangan tangan. Adik saya nggak sama abang ya kan, kalau lagi kecil kayak gini kan, adik saya nggak sama abang, sayang banget, cium dulu. Nah kayak gitu dulu kita. Lagi kencur nih, tiba-tiba lagu kubayangkan, abang adik tikung kali lah itu kan, kubayangkan bilang ke abang, langsung peluk abang, adik sayang abang loh, kayak gitu. Jijik kali iya. Mana lagu kenangan lo, mana mungkin selimut tetangga. Abang jangan kayak gitu ya. Dia sambil kencur nih dengar lagu itu kan. Nah, itu buku. Abang jangan gitu ya. Karena sama adik aja ya. Iya, enggak, abang enggak akan selingkuh. Kayak gitu konsepnya. Kayak gitu. Aku ngerasain. Makanya sekarang aku gak mau jatuh cinta. Gak mau aku jatuh cinta lagi. Apa itu cinta? Walaupun jijik jadi sejarah, tapi memang sejarah. Makanya aku nggak pernah jatuh cinta guys. Dia orang yang benar-benar aku ngerasa aku ngerasain jatuh cinta sama dia, ngerasain cinta mati itu sama dia, ngerasain galau rasa mau mati itu sama dia. Udah mati rasa kak, udah nggak mau aku. Udah gak mau. Aku guys ini ya, kalau kalian tahu Baby V ya, Baby V itu saksi hidup. Aku sama lekongku aja, sayang kirimin uang lah, aku bilang. Ganteng lakiku dulu ya, pacarku ya. Dulu aku masih waktu aku masih nge-DJ, pacarku masih Indonesia kan. Aku pacaran sama Koko. Jadi Koko Surabaya. Sayang kirimin uang lah, aku bilang. Itu aku mau beli mobil, dikirimin uang 200 juta. Sampai kata Baby V, kak itu beneran kak, dia bilang kayak gitu kan. 200 juta
plek ketiplek. Ya udah belilah mobil. Beli mobil. Enak banget. Eji tuh saksi hidup. Eji saksi hidup tuh. Aku kemarin. Udah. Gue bilang, udah nggak usah kenal aku lagi. Janganlah kayak gitu, Dek. Bilang kayak itu kan. Ya udah, ajudan abang datang yang nganterin duit. Datang nganterin duit depan Eji nih. Dolar. Box tebel gini. Mak, ini dolar, Mak. Ini duit, Mak. Kata si Eji. Ya, aku bilang kayak itu kan. Udah, diam kau. Aku bilang kayak itu kan. Udah, bener-bener. Tiba-tiba mau ngerum. Abang, aku bilang. Adik mau ngerum, aku bilang. Bukan sama dia ya, bukan sama dia. Abang yang lain. Abang, adik mau ngerum. Aku bilang kayak gitu kan. Langsung transfer. Saya beli listrik pos 10. Nggak ada, nggak lagi jualan. Kirimlah duit, bilang kirimlah duit mau ngerum pakai itu kan. Ya udah transfer duit sampai kita ngerum tuh kan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sampai kayak layangan sengit muka. Sampai kata Eji, Mak pulang yuk katanya. Pulang yuk, Eji udah nggak kuat, nyerah. Sampai nyerah Eji udah nggak kuat. Eji tuh kenyang tuh. Zaman aku jaya-jayanya di Batam, Eji tuh kenyang. Sekarang jatuh cinta sama bule emang. Enggak, aku nggak pernah jatuh cinta. Sama bule pun aku nggak jatuh cinta. Aku kalau mau jatuh cinta, banyak banget. Nggak bisa aku. Yang ada aku gila kalau aku jatuh cinta. Nggak mau, ntar dulu aku benerin kunciranku. Aku sekarang udah nggak mau jatuh cinta, guys. Aku sekarang pacaran. Tapi harus menguntungkan. Nggak mau aku pacaran bodoh lagi. Nggak mau aku. Aku udah nggak mau jatuh cinta. Aku udah nggak mau baper-baperan. Aku udah nggak mau bodoh-bodoh. Aku di Batam lama. Aku di Batam itu dari tahun 2010 sampai 2015. Enggak, 2016 kalau nggak salah. Iya, pokoknya sekitaran itulah. Sekarang masih ngerum, nggak pernah mau lagi ku. Udah tua. Enak Batam atau Jakarta? Batam dulu enak. Batam dulu enak banget nyari duitnya. Batam tuh dulu ya. Ayah Jelo ya, kalau orang yang tahu ya Batam ya, Ayah Jelo tuh dulu terkenal banget di Batam. Kalau udah di Batam dulu ya, Ayah Jelo, aku udah kekencuran. Gaby mana? Udah ketenggongan, kata si Eji kan ketenggongan. Datang ayah. Sayang, Eji lo kan manggil aku sayang, lagi endul kali ya. Ya udah, nggak usah nge-DJ, duduk aja di sini, duduk di sofa aja ya, di sofa, karena orang harus ngeliat muka, harus ngeliat muka kamu. Ya udah, dudukkan sofa. Security dijaga semua, security semua jaga ya, jaga Gaby nih, dia lagi ketenggongan. Udah, sayang, mau nambah. Kayak gitu, mau nambah. Kayak gitu enak kali zaman dulu di Batam, guys. Aku duduk kayak patung, jadi pajangan. Lekong datang. Abang, Gaby, dia mau ini lagi. Oh iya, kasih duit 5 juta ke ayah. Sayang, si abang itu ngasih uang 5 juta. Katanya, kita bagi 2 ya. Aku jadi kayak patung dipajang kayak gitu. Dipajang kayak patung disawer-sawer gitu loh. Enak banget zaman dulu di Batam itu. Enak banget. Sekarang harem guys Batam, gak kayak dulu. Halu, gak ada bukti. Kau yang halu, kau kan becong miskin, Sisi. Muncul lagi kau. Kau masih dengan kemiskinanmu. Kasian. Kenapa jadi harem, Mak? Karena sekarang kan perpajakan kan. Jadi kapal sekarang itu udah banyak yang nggak masuk ke Batam lagi, guys. Jadi sekarang kapal itu banyak masuknya itu ke Thailand sama ke Vietnam apa mana gitu barang-barang. Kalau dulu itu semua kapal itu masuknya lewat Batam. Kapal itu dari seluruh negara masuknya lewat Batam. Masuknya Singapura ya sekarang ya. Dulu enak banget. Zaman dulu ya, zaman belum ada perpajakan ya. Pajak-pajak masih nggak gila kayak sekarang. Enak banget Batam. Enak banget. Seenak itu Batam dulu itu. Tahun berapa? Aku pertama nginjakin ke Batam itu tahun 2004. Pertama kali aku ke Batam 2004. Itu aku kerja di pabrik. Bikin apa sih? Toshiba apa gitu, yang bikin blender
bikin blender, bikin pokoknya yang elektronik lah. Nah terus itu aku masih kecil tuh, aku belum jadi DJ. Ya 2005. Udah kayak gitu pas aku ke Batam lagi, itu aku tahun 2010, itu lagi enak-enaknya. 2010 aku tinggal di Batam itu sampai tahun 2016 itu terakhir aku tinggal di Batam. Itu enak banget. Enak banget dulu. Nyari duit tuh enak. Satu hari kita nyari uang 1 juta tuh. 1 juta tuh kayak uang receh. Nyari satu hari uang 1 juta tuh kayak receh banget. Sampai 2016 belum harma, belum. Haremnya itu pokoknya pas ada teks itu kan, ada teks itu pas Pak Jokowi jadi presiden tahun berapa? 5 juta di zaman begitu banyak kali ya, banyak kali. Pak Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014 ya? 2014 ya Pak Jokowi jadi presiden. Pas era Pak Jokowi jadi presiden 2014, 2016 itu kan langsung buat aturan teks kan. Nah, itulah buat aturan yang harus ada NPWP dan lain-lain itu semuanya. Nah, di era itulah langsung mulai drop. Batam mulai drop. Gitu. Zaman dulu jangan tanya deh, cair. Iya, Batam tuh enak banget, semua berduit. Kalian mau tahu nggak? Jangankan yang kerja malam ya. Jangankan yang kerja malam. Oh, enggak. Yang paling enak itu sebelum Pak Jokowi, malah sebelum SBY. Jadi Pak Jokowi kan SBY dulu kan. Pas eranya Megawati itu bukan era Megawati. Ya era Megawati lah. Era Megawati itu paling enak, yang bener-bener yang Juda itu. Juda itu semua itu di Batam itu kasino. Kasino banyak banget. Itu enak banget, itu lebih enak lagi. Era itu lebih enak lagi. Dulu Batam itu bener-bener kayak Singapurnya Indonesia. Batam itu dulu kayak Singapurnya. Kalau Batam ya, kalau dulu kalau misalkan kayak Judai masih bisa, masih bebas. Bali ini nggak ada apa-apanya, nggak ditoleh. Orang itu lebih banyak ke Batam. Makasih. Orang itu masih pada banyak ke Batam. Bule-bule apa semua itu banyak ke Batam. Zaman Haji Permata dan Abom. Iya bener. Era dulu asik banget ya Kak. Bener. Enak banget. Orang tukang jual kelontongan aja bisa berduit loh. Aku zaman ke Jakarta, pertama kali ke Jakarta aja, itu Judai masih ada kan. Judai itu masih ada. Kayak kasino tuh masih ada. Di kasino kecil gitu, bukan kasino. Dingdong tuh masih ada di Jakarta tuh. Itu enak. Tukang-tukang jual warung-warung gerobak di bawah-bawah ruko, itu depan-depan ruko aja, itu berduit guys. Yang jual minuman, jual Indomie, itu berduit. Mickey Mouse, iya enak banget lah pokoknya dulu. Nggak berasa ya aku live ya, 2 jam loh aku live. Kak, aku kerja di Hotel Nagoya. Aku pernah nginep di Hotel Nagoya. Sekarang udah nggak enak Batam. Udah nggak enak, nggak kayak dulu. Kenapa ya susah minta ampun? Sekarang susah guys. Nggak usah jauh-jauh. Di Bali aja sekarang susah. Di Bali aja susah guys. Aku ngerasain loh. Ngerasain kayak pendapatan toko aja ya. Aku punya bisnisnya. Pendapatan toko aja. Yang kayak kemarin-kemarin itu penghasilan toko tuh bisa 30 juta sebulan. Bisa 28 juta. Bisa 25 juta gitu. Ini udah 2 bulan ini. 2 bulan penghasilan toko itu cuma kemarin 8 juta lebih. Nggak nyampe 10 juta. 2 bulan ini nggak nyampe 10 juta penghasilan toko. Sementara gaji karyawan lebih dari itu. Jadi benar-benar nombok 2 bulan ini. Susah banget sekarang. Susah banget. Kalau kalian kerja mah masih enak. Kalau kalian kerja kan enak makan gaji. Yang punya bisnis ini stres. Yang punya bisnis harus ngegaji kalian. Sekarang daerah harem apa aja, kayaknya seluruh Indonesia sekarang harem deh. Sekarang seluruh Indonesia harem. Sekarang di Bali sini makin kayak rulesnya makin banyak aneh-aneh di sini. Bule-bule udah nggak kesini, bule-bule lari ke Thailand sekarang.
Bule-bule sekarang larinya pada ke Thailand. Jakarta juga lagi susah. Iya, semuanya lagi susah di mana-mana. Udahlah guys, udah jam 5. Di sini udah jam 5 di Bali. Mau tidur aku. Besok aku live lagi ya. Follow-follow ya.